Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan begitu pula nikmat waktu luang yang dimana dengannya kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di majelis yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga dalam perjalanan kita menuntut ilmu ini kita masuk dalam hadis Nabi SAW yang dimana beliau mengatakan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka dengan sebab tersebut Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Dan semoga jalan kita kepada majelis ilmu, kepada masjid-masjid, kemudian di mana kita di sana menuntut ilmu, mungkin itu adalah pintu amalan yang termudah yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk mudah kepada jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu-ibu rahimakumullah, sebelumnya saya minta maaf karena sedikit terlambat datang ke sini karena tadi mengajar dan cukup sedikit ada diskusi dengan salah seorang ustadz. Jadi agak terlambat saya berangkat ke sininya. Nah, sebagaimana diinformasikan bahwasanya hari ini kita akan membahas tentang safar, khususnya pembahasan tentang tata cara jamak dan qasar sholat. Ibu ya, insyaallah. Gimana kabarnya Ibu? Masya Allah, alhamdulillah. Akhirnya kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana terakhir kita membahas tentang fikih haid ya. Alhamdulillah. Dan materi kita untuk hari ini insya Allah lebih ringan dibandingkan dengan materi kita sebelumnya. Terkhususnya lagi ini juga salah satu daripada pembahasan penting kita, di mana terkadang sebahagian daripada kita itu sering melakukan perjalanan jauh. Ibu sering jalan-jalan, Bu? Sering. Masya Allah. Iya. Dalam rangka apa nih, Bu? Ya. Kadang-kadang mengikuti studi pagi ke Siak, kadang-kadang ke alam. Kadang-kadang anak ke kebun. Oh, kebun luar kota, Bu ya? Iya. Masya Allah. Ibu yang lain? Nah, biasanya ibu ini sering nih ada perjalanan charter bus ya. Biasa di ibu perumahan atau di komunitas gitu kan. Ada jalan-jalan. Nanti insya Allah kita bahas nanti nih, Bu. Ya, bagaimana melakukan perjalanan bagi perempuan khususnya nanti. Ya. Baik, Bu. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya safar ini mungkin sebahagian daripada kita ini ketika melakukan perjalanan safar itu merasakan kesenangan, Bu ya, apalagi kalau misalnya jalan-jalannya dengan kawan-kawan ya. Assalamualaikum. Apalagi berjalan dengan keluarga itu kan ke tempat yang pemandangannya indah dan lain-lain. Tapi di satu sisi Nabi SAW mengatakan bahwasanya safar itu adalah qit'atun minal azab, salah satu daripada azab. Nah, kok bisa safar itu dikatakan azab, Bu? Nah, karena dalam safar itu pada umumnya kita akan berpisah dengan hal yang kita cintai dan orang-orang yang kita cintai. Nah, biasanya kita akan meninggalkan harta kita,
di kota kita, begitu pula kita biasanya meninggalkan keluarga kita dan kerabat kita di kota yang kita cintai untuk beberapa saat, sehingga akan timbul nantinya di perjalanan. Nah, itu seindah apapun kotanya, senyaman apapun perjalanannya, sebagus apapun pemandangannya, pasti akan timbul di hati kita rasa rindu untuk kembali kepada kota kita. Makanya ada istilah apa, Bu? Lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negara orang lain. Nah, seperti itu, lebih baik hujan batu di Pekanbaru daripada hujan emas di kota Bandung. Ya, Bu ya. Nah, itu pasti akan ada rasa rindu untuk kembali kepada kota kita. Nah, itu sudah merupakan sunatullah yang Allah Subhanahu wa taala berikan di hati kita masing-masing terhadap kota kita. Dia adalah qit'atun minal azab, salah satu bagian daripada azab. Nah, tapi satu sisi, Bu, safar itu ada salah satu keutamaannya, ada fadilahnya. Di antaranya apa, Bu? Bahwasanya ketika kita safar itu adalah momen di mana doa kita mustajab. Nah, lebih mudah dan lebih besar potensinya untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi SAW mengatakan, ya, salatu da'awatin mustajabatin, ada 3 doa yang mustajab, yang potensi diijabahnya ini besar. Ada 3 kondisi. Yang pertama, da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Nah, doanya orang yang dizalimi ini, siapapun dia, apapun statusnya, baik dia dalam strata kelas menengah ke bawah, bahkan sekalipun dia adalah orang non-muslim, dizalimi oleh orang muslim, berdoa kepada Allah tetap diijabah doanya. Kok bisa doanya orang non-muslim diijabah sama Allah? Bukankah orang non-muslim itu tidak beriman kepada Allah? Tapi kenapa kok doanya orang non-muslim diijabah oleh Allah ketika orang muslim menzoliminya? Kenapa kira-kira, Bu? Karena sama-sama hamba Allah. Ada lagi, Bu? Cuma akidahnya yang beda. Masya Allah. Ada lagi, Bu? Karena sifat ar-Rahmannya, ya, Masya Allah, ya. Jadi Allah itu mengabulkan doa non-muslim ini bukan ditinjau dari sisi iman, Bu, tapi ditinjau dari sifat Allah itu sendiri yang dikatakan ar-Rahman dan Maha Adil. Nah, makanya Allah yang Maha Adil ini tetap memberikan hak hambanya di dunia meskipun non-muslim. Nah, ini bagaimana sifat kasih sayang Allah itu begitu luas. Tetap Allah berikan haknya, keadilannya oleh orang muslim meskipun dia dizalimi oleh orang muslim. Yang kedua, orang yang bermusafir itu juga diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya orang musafir itu, Bu, kondisinya sebagaimana kita sebutkan pasti akan mengalami kesempitan kondisi. Ya, ada rasa kesempitan, kemudian ada hal-hal yang tidak nyaman dalam perjalanannya, apalagi kalau misalnya ada yang mabuk perjalanan itu. Nah, itu semakin berlipat-lipat azabnya itu, ya, di perjalanan, Masya Allah. Nah, itu semakin dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di zaman dulu, Bu. Nah, belum ada mobil, belum ada pesawat, harus berjalan di bawah terik matahari, minim bekal, minim sumber air. Nah, itu di padang pasir lagi itu, sebagaimana yang dialami oleh para salaf kita terdahulu di tanah Arab. Nah, itu salah satu sebab di mana diijabahnya doa. Nah, kalau misalnya ibu nih yang musafir, jangan lupa nih, Bu, berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika safar. Nah, yang ketiga itu salah satu doa yang mustajab adalah doa orang tua kepada anaknya. Nah, ini tidak diragukan lagi bahwasanya doa orang tua ini kepada anaknya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bagi ibu rahimakumullah, di antara hikmah daripada safar ini Bu, safar dalam bahasa Arab artinya menyingkap. Apa yang disingkap Bu? Orang Arab itu mengatakan safar itu yasfiru an akhlaqir rijal. Bahwasanya safar itu akan menyingkap hakikat akhlak daripada seseorang. Safar itu akan menyingkap hakikat akhlak daripada seseorang. Nah, ini ibu kalau misalnya berjalan dengan teman-temannya, itu akan kelihatan hakikat akhlak sebenarnya teman-teman kita ini, Bu. Ya, apakah dia masih memperdulikan temannya, masih perhatian, atau hanya memikirkan dirinya sendiri ketika safar? Nah, begitu pula akan nampak di mana dalam kondisi-kondisi sempit biasanya diuji di situ Bu pertemanan. Nah, makanya di zaman Umar bin Khattab itu, di zaman kekhalifahan beliau radhiyallahu anhu, beliau pernah didatangi oleh seseorang, di mana seseorang ini akan merekomendasikan temannya untuk pemangku jabatan di zaman Khalifah Umar. Maka orang ini sifatnya tentu akan merekomendasikan temannya ini seperti apa. Kemudian Umar bertanya, apakah kamu pernah bersafar sama dia? Jadi dia mau merekomendasikan itu temannya bahwasanya begini, begini, mengujinya dengan baik. Kemudian Umar bertanya, apakah kamu pernah bersafar dengan dia? Kemudian yang kedua pertanyaannya, apakah kamu pernah mengamanahkan harta kepada dia? Entah itu menghutangi, entah itu menitipkan barang dan lain-lain. Kalau temannya ini menjawab pernah, maka pujian tadi diterima oleh Umar bin Khattab. Tapi kalau misalnya tidak pernah bersafar dengannya, tidak pula pernah menitipkan uang, meminjamkan uang dan semacamnya, maka ditolak pujian tadi kepada saudaranya tadi. Kata Umar bin Khattab, sesungguhnya kamu belum mengenalnya dengan baik. Nah, itu kalau misalnya kita punya teman dan kita pernah memujinya di depan teman-teman kita yang lain, tapi kita belum pernah nih bersafar dengan dia, belum pernah kita menitipkan uang atau meminjamkan uang, tentang bagaimana keamanahannya terhadap harta, tapi kita sudah puji dia setinggi langit. Nah, ini pada hakikatnya sebenarnya kita belum mengenalnya dengan baik, ya, Bu. Karena ada istilah apalagi terhadap harta ini, Bu. Ada istilah apa namanya, Bu? Bahwasanya harta itu merubah seseorang, Bu, ya. Sebenarnya harta itu bukan merubah seseorang, bukan merubah yang tadinya misalnya baik menjadi jahat, bukan merubah, tapi menyingkap. Nah, jadi orang itu tak pernah berubah, Bu. Cuman kita tak tahu hakikatnya seperti apa. Nah, jadi harta itu tidak merubah seseorang, tapi menyingkap hakikat daripada orang tersebut. Nah, begitu pun safar, dia menyingkap hakikat daripada akhlak seseorang tersebut. Baik, ibu-ibu rahimahullah, karena safar ini sebagaimana yang kita sebutkan akan menimbulkan suatu kesulitan, adanya masyaqqah, maka syariat mendatangkan sebuah keringanan khususnya dalam masalah ibadah kita, yang mana ini adalah materi kita pada hari ini, yaitu tentang seseorang bolehnya menjamak sholatnya dan mengqashar sholatnya. Nah, yang ingin kita bahas pertama kali ini adalah tentang mengqashar sholat, Bu. Yang mana qashar sholat ini hukumnya terkhusus untuk musafir saja. Mengqashar sholat, hukum ini hanya dikhususkan bagi musafir saja. Nah, berarti orang yang tidak musafir, yang tidak melakukan perjalanan, tidak boleh mengqashar sholatnya. Apa itu mengqashar, Bu? Memendekkan, meringkas, memotong. Apa yang dipotong, Bu? Sholatnya, ya. Rakaatnya atau sholatnya, Bu? Rakaat sholatnya. Yang mana yang bisa dipotong, Bu? Sholatnya? Yang 4 jadi 2. Yang 2 jadi Yang 3 jadi
Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi yang diringkas ini yang sholatnya berapa rakaat, Bu? 4 rakaat, Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi yang diringkas ini adalah sholat yang jumlahnya 4 rakaat saja, Bu. Sholat apa aja tuh, Bu? Zuhur, asar, dan isya. Berarti sholat maghrib tidak bisa menjadi 2, begitu pula sholat subuh tetap 2 rakaat. Nah, kemudian ada syaratnya nih, Bu, karena dia adalah sebuah keringanan atau istilahnya itu adalah rukhsah. Maka harus ada syarat. Kapan rukhsahnya ini bisa diambil, ya. Nah, syarat yang pertama itu, Bu, seseorang bisa melaksanakan qashar. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwasanya syaratnya adalah sholat yang bisa diqashar itu sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Yang kedua, safarnya ini dikategorikan safar yang mubah, Bu. Safar yang mubah atau safar yang diperbolehkan dari sisi syariat. Berarti ada perjalanan yang tidak diperbolehkan oleh syariat, Bu. Nah, apa kategorinya? Nanti diistilahkan oleh safar maksiat. Nah, bagaimana kategori safar maksiat? Maksiat ini, Bu, dalam safar itu bisa dikategorikan menjadi 2. Ada safar yang tujuannya maksiat, ada yang seseorang melakukan safar dalam melakukan maksiat dalam safarnya. Saya ulangi ya. Yang pertama, seseorang bersafar dengan tujuan maksiat. Contohnya apa, Bu? Ada seseorang yang bersafar tujuannya ini untuk melakukan maksiat, di antaranya misal muda-mudi zaman sekarang, Bu, ya, itu berpacaran misalnya, pergi safar ke sebuah kota dengan pacarnya. Ini tujuannya maksiat atau mubah ini? Maksiat. Jadi pasangan ini yang bukan mahramnya, yang tidak halal baginya, melakukan perjalanan jauh, maka tidak boleh dia melakukan qashar di dalam safarnya. Begitu pula misalnya ada seseorang kerja di sebuah instansi yang terlarang. Contoh misalnya dia pegawai pajak. Pajak di dalam Islam boleh nggak, Bu? Nggak boleh. Pajak di dalam Islam tidak boleh, karena dia mengambil harta orang tanpa hak. Nah, di dalam Islam pajak itu tidak diperbolehkan. Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannata shahibul maks. Orang yang menarik pajak itu tidak masuk surga, kata Nabi SAW. Jadi pajak itu tidak diperbolehkan. Ada orang yang kerja misalnya di instansi pajak, ya, kerjanya tentu memungut pajak, melakukan perjalanan dinas, Bu. Nah, diutus oleh kantornya keluar kota. Nah, orang ini tidak boleh mengqashar sholatnya dalam perjalanan. Karena apa? Karena tujuan safarnya adalah maksiat. Nah, begitu pula misalnya ada salah satu orang yang kerja di instansi ribawi, di bank konvensional. Nah, riba boleh nggak, Bu, dalam Islam? Nggak boleh, Bu. Nah, bank konvensional itu rata-rata produknya produk riba. Ketika meminjamkan uang, maka dituntut untuk mengembalikan lebih daripada yang dipinjam. Nah, dan beberapa produk-produk lainnya. Nah, bank konvensional rata-rata produk ribawi. Ada orang yang kerja di sana, melakukan perjalanan dinas, pindah kantor misalnya, pindah cabang. Nah, dalam perjalanan itu tidak boleh mengqashar sholatnya. Nah, begitu pula kalau misalnya ada orang yang lari dari hutang, nah, dia mampu untuk bayar hutang, ditagih terus ke rumahnya, dia nggak kuat, akhirnya dia safar, lari dia dari hutangnya dia, ya, pergi dia keluar kota.
Tujuannya itu apa, Bu? Lari dari hutang, lari dari tanggung jawab. Tujuannya maksiat nggak, Bu? Maksiat, nggak boleh dia mengkosor sholat dalam perjalanannya. Itu di beberapa contoh tujuan safar yang dikategorikan maksiat, ya, tidak diperbolehkan untuk mengambil rukhsah qasar. Nah, ada kategori seseorang melakukan safar tujuannya mubah, Bu. Misalnya tujuan mubah itu apa, Bu, yang diperbolehkan? Melakukan perjalanan bisnis. Nah, selama bisnisnya bisnis yang halal. Ada yang melakukan perjalanan untuk mengunjungi keluarganya. Nah, ini diperbolehkan. Ada yang tanazuh, healing, karena penat menjadi ibu rumah tangga, ya, dengan segala aktivitasnya pergi dengan keluarga untuk refreshing, untuk healing. Nah, itu diperbolehkan. Tapi dalam perjalanan safarnya dia ini bermaksiat, misalnya, Bu. Dalam perjalanan misalnya dia melakukan ghibah misalnya. Nah, dalam perjalanan ini misalnya dia anggap dia mencuri misalnya. Dalam perjalanan ini dia melakukan beberapa maksiat lainnya. Artinya tujuannya mubah boleh, tapi dalam perjalanan itu dia melakukan maksiat. Nah, orang ini boleh nggak, Bu, mengambil rukhsah safar dengan qasar? Berarti ini kategorinya beda nih, Bu, ya. Kalau tadi yang pertama tujuannya kan maksiat, yang ini tujuannya boleh tapi di perjalanan bermaksiat. Nah, orang seperti ini masih diperbolehkan untuk mengambil rukhsah qasar. Masih. Orang yang melakukan perjalanan safar tujuannya boleh mubah, tapi dalam perjalanannya dia bermaksiat. Nah, dalam perjalanannya dia berghibah, dalam perjalanannya dia mencuri, dalam perjalanan, Bu, ya. Nah, dia misalnya berzina misalnya, wa'idzubillah, dan lain-lain. Nah, ini masih boleh mengambil rukhsah qasar. Nah, apa bedanya, Bu? Karena kita manusia ini, Bu, terkadang kita tak tahu apakah kita bermaksiat atau tidak. Kadang kita tahu kita bermaksiat dalam safar kita, dalam kondisi sadar. Nah, semua manusia pasti pernah melakukan maksiat dalam safarnya. Kalau misalnya rukhsah qasar ini tidak boleh diambil oleh orang yang bermaksiat dalam safarnya, rukhsah ini tak pernah diambil dulu. Karena siapa di antara kita yang digaransi tak bermaksiat dalam safarnya? Baik dalam keadaan sadar ataupun tidak, baik dalam kondisi sadar ataupun khilaf. Nah, setelah melakukan baru sadar. Ngomel-ngomel ya kenapa dulu? Perjalanan ada macet gitu kan? Macet. Nah, mengumpat misalnya, ya kan, berkata tidak pantas. Ya, terkadang itu spontan dilakukan. Apakah karena hal tersebut otomatis hilang rukhsah qasar sholat kita? Tidak. Nah, karena kalau demikian, Bu, tak ada manusia yang mengqasar sholatnya dalam safar. Nah, beda sama orang yang melakukan safar tujuannya maksiat. Nah, itu boleh tidak diperbolehkan. Ya, Jalanan itu kan kita dari kajian. ya. Jadi tapi di bus itu menyanyi gitu. Ada yang joget-joget. Masya Allah. Karaoke selama di perjalanan. Cuma ada Pergi itu pulang itu. Masya Allah. Terus. Tujuannya menuntut ilmu, Bu, ya. Jalan-jalan. Nah, tujuan jalan-jalan, rekreasi, Masya Allah. dari pengajian, Dari pengajian, misalnya kita ini pengajian Iya. gitu kan. Nah, Tapi di bus itu ya itu melakukan maksiat seperti tadi. Nah, itu tujuannya kan boleh tadi, Bu, jalan-jalan kan, ya. itu termasuk maksiat juga. Maksiat dalam perjalanan itu masih bisa mengambil rukhsah safar. Nah, di antara
safar maksiat itu, Bu? Nggak boleh nyanyi, Oma. Zikir aja lah. Seorang istri yang melakukan perjalanan safar tanpa izin suami. Tak boleh. Ya. Meskipun tujuannya boleh, Bu. Tujuannya boleh. Bahkan mungkin tujuannya itu baik, bukan boleh, tapi baik. Sunnah, contohnya menuntut ilmu, menghadiri kajian di luar kota. Tapi ternyata sang istri ini ketika keluar rumah tak izin suami. Nah, ini maksiat dia. Tak boleh mengambil rukhsah kosong. Jadi kalau Berarti boleh pergi juga. Ini kalau masih punya suami, Bu ya. Kalau masih punya suami, jangan kalau misalnya seandainya ada istri yang sudah didahului oleh suaminya, tak perlu dia pergi ke kuburan izin. jadi tidak boleh. Ustaz, kalau kalian kalau kalian pergi, Ya, tidak diizinkan suami. sudah diizinkan suami, alhamdulillah. Berarti boleh, Bu. Boleh. Yang tidak boleh, yang tidak diizinkan. Tidak diizinkan atau tidak ngomong suami. Nggak boleh. Mungkin diizinkan suami tapi nggak bilang suami. Nah, itu sama. Begitu pula perempuan yang bersafar tanpa mahramnya, Bu. Nah, pergi safar tanpa mahram. Perginya mungkin izin suami, tapi ketika melakukan perjalanan tanpa ada mahram, tanpa suami, tanpa adiknya, tanpa kakaknya, saudara-saudaranya yang lainnya yang Kalau mahram. ada saudara yang sama-sama perempuan semua. Nah, ini memang tidak dipungkiri ada perselisihan di antara para ulama, Bu. Tapi mayoritas para ulama melarang perempuan pergi tanpa mahramnya, Bu. Pergi safar, Bu ya. Tapi kalau misalnya mau pergi ke warung depan rumah nggak perlu ada mahram. Kalau pergi umroh dan pergi haji, Bu, itu pun juga ulama khilaf, Bu. Padahal jelas nih haji umroh kan, tapi masih khilaf ulama. Boleh nggak perempuan ini pergi haji dan umroh wajib lagi? Artinya dia belum pernah haji, belum pernah umroh. Boleh nggak dia pergi tanpa mahramnya? Masih khilaf ulama, Bu. Padahal jelas nih tujuannya ibadah. Ada yang mengatakan ini tak boleh. Belum, berarti dia belum dikategorikan mampu karena belum ada mahram. Jadi tidak boleh pergi untuk haji dan umrohnya. Kalau menunggu mahramnya ada, mungkin tak berangkat seumur hidup. Kalau misalnya memang umroh wajib, Bu, sama haji wajib, masih ada ulama yang memperbolehkan, di antaranya mazhab Syafi'i, Bu. Boleh pergi dengan syarat pertama bersama rombongan yang thiqah. Thiqah ini artinya baik secara agama dan akhlak. Nah, artinya saling melindungi dalam perjalanan, baik masalah akhirat dan dunia. Kemudian aman dalam perjalanan. Nah, kalau demikian boleh melakukan perjalanan safar untuk haji dan umrah wajibnya. Tapi kalau haji sunnah, umrah sunnah, mazhab Syafi'i tak memperbolehkan sama sekali. Itu haji umrah, Bu. Apalagi kalau misalnya yang sifatnya hanya sekedar jalan-jalan. Usahakan, Bu, perginya dengan mahram kita, Bu. Karena beda, Bu, pergi dengan mahram dengan pergi tanpa mahram. Sebagaimana kita sebutkan, teman kita ini kadang kalau dalam perjalanan itu lupa sama kita, Bu. Beda sikap penjagaan mahram dengan yang bukan mahram itu, Bu, meskipun sama-sama perempuan. Nah, mahram itu kalau misalnya dalam perjalanan tentu sikap penjagaannya saling menjaga satu sama lain itu lebih kuat, beda sama yang bukan mahram. Itu jelas pasti, Bu, karena ada ikatan nasab atau ada ikatan saudara. Nah, usahakan pergi itu, Bu, misalnya ibu-ibu ini mau charter bus pergi keluar kota. Nah, usahakan masing-masing ibu ada mahramnya. Nah, anaknya, saudaranya, sepupu mahram nggak, Bu? Tidak. Kalau perempuan sebetulnya nggak mau juga. lah, iya, kalau sepupu yang laki-laki bukan mahram. Kalau sepupu yang perempuan mahram. Gitu. Demikian, Bu ya. Kalau memang perjalanan ini sekedar tamasya, ya,
mubah tentunya, nggak sampai darurat, usahakan ada mahram. Tapi kalau sifatnya darurat Bu, darurat itu contohnya Bu, ada tidak Bu perjalanan yang sifatnya mubah tapi darurat? Seperti misalnya single parent Bu, single parent, perempuan single parent, dia kerja ini mengharuskan dia untuk keluar kota. Misalnya dia tidak dapat kerja di dalam kota sehingga dia harus melakukan perjalanan keluar kota. Satu-satunya yang menafkahkan anaknya adalah ibunya ini. Nah, boleh bagi dia untuk melakukan perjalanan safar bahkan tanpa mahramnya. Karena apa sifatnya Bu? Darurat. Nah, itu boleh dalam kondisi demikian Bu. Nah, tapi dalam kondisi-kondisi yang sebagaimana yang disebutkan tadi, bertamasya atau bahkan menuntut ilmu Bu, nah, itu usahakan ada mahramnya ya. Saya pahami Bu ya, insyaallah. Alhamdulillah. Berat Bu ya? Ya. Jadi kalau memilih ruksohnya aja lah Ustaz. Iya, kalau ruksohnya tadi otomatis kalau pergi tanpa mahram tidak boleh diambil ruksohnya. Oh iya. Iya. Ruksohnya. Nah, suaminya masih ada Bu. Bisa mengandalkan suami untuk kembali. Ini panjang kaji kita nanti nih masalahnya, terutama masalah perempuan ini Bu ya. Nah, itulah sebenarnya Bu untuk masalah nafkah ini Bu ya. Itu sebenarnya yang dibebankan itu suami Bu. Dibebankan itu suami. Nah, sekarang apa sebabnya sehingga istri ini sampai harus turun tangan untuk mencari nafkah? Kalau sifatnya ini darurat, mungkin masih diperbolehkan Bu. Darurat ini misalnya mencari kebutuhan-kebutuhan pokok, ya, untuk bayar kontrakan, makan sehari-hari, itu mungkin masih bisa Bu. Istri itu harus ikut bekerja. Tapi untuk hal-hal yang di luar dari kebutuhan, istri juga sampai harus ikut kerja. Nah, ini salah satu hal yang disayangkan Bu ya. Seharusnya kalau misalnya seorang laki-laki ini Bu memang betul-betul rasa gentlenya itu masih ada, malu dia Bu kalau misalnya istrinya bekerja Bu. Karena apa Bu? Berkurang kepemimpinannya Bu, berkurang kejantanannya. Nah, itu sifat normal laki-laki seharusnya demikian. Kalau misalnya saya nih seorang suami, mampu saya Bu untuk memenuhi kebutuhan, dan bahkan kalau misalnya kerepotan pun akan dimampu-mampukan. Jangan sampai istri ini membantu saya untuk cari nafkah. Nah, itu pasti ada rasa di mana suami ini minder Bu, pasti ada. Nah, gitu tadi. Kalau bisa Bu, perempuan ini jangan lagi dibebankan untuk mencari nafkah. Tugasnya cuma satu, mengurus suami dan anak. Nah, itu saja sudah repot Bu. Ditambah lagi cari nafkah. Masya Allah. Nah, itu tadi. Jadi kalau bisa Bu, seperti tadi perempuan yang melakukan perjalanan dinas sampai lebih sering, apalagi survei itu mengatakan banyak kasus perselingkuhan itu terjadi di dalam lingkungan kerja, dan banyak yang terjadi juga pada perempuan. Karena itu tadi, karena sering berinteraksi dengan yang bukan mahramnya. Ibarat besi Bu, semakin digesek semakin panas tuh satu sama lain kan. Nah, begitu pula pertemuan yang bukan mahramnya, semakin sering ketemu semakin timbul itu api-api asmara itu, ya, terhadap yang bukan mahramnya, ya kan Bu? Makanya ada istilah itu Bu, cinta datang karena telah apa Bu? Terbiasa apa Bu? Terbiasa bertemu. Nah, awalnya mungkin biasa-biasa aja, lihat mukanya biasa aja, nengok sikapnya biasa, tapi karena terbiasa bertemu, akhirnya jatuh cinta. Makanya kalau kita lihat berita-berita Bu, suami itu kalau misalnya Bu ya, semoga kita dijauhkan darinya, kalau misalnya selingkuh Bu,
kita lihat selingkuhan ini pasti lebih jelek daripada suami istri pertamanya atau istri sahnya, ya nggak Bu? Kok bisa? Kok bisa? Banyak terjadi. Suami itu kalau selingkuh, selingkuhan itu lebih dari segi fisik Bu ya. Kita nggak mengatakan dia jelek secara zatnya Bu, tapi kalau dibandingkan dengan istri sahnya, lebih cantik istrinya Bu daripada selingkuhannya. Kenapa Bu? Karena itu tadi sering bertemu akhirnya nampak lebih cantik daripada istrinya. Nah itu dia tadi. Laki-laki juga kurang ajar. Iya, iya betul. Oh my gosh. Iya betul. Ya sama dia istighfar, dia punya istri menjaga pasangan. Iya. Ya satu sisi salah suami ya tentu ya Tapi tidak. kadang-kadang laki-laki menyalahkan istrinya, kenapa dia begini dijelekkannya kami yang tua. Oh syukur. Salah gitu, tetangga ya, pengalaman dia bilang istriku nggak mau begini. Jadi Iya. ceritakan kejelekan istri kepada yang muda, yang Iya. muda makin lah. Oh iya, masya Allah. Iya. Ya memang itu dalam kajian keluarga kita jadi. Ya dalam permasalahan demikian itu Bu, tentu ada sebab akibat Bu ya. Nah, jadi kita cari dulu nih sebabnya suami kok bisa sampai selingkuh apa? Apakah memang karena suaminya ini secara tabiat memang tidak bisa menjaga pandangan, atau memang tak pernah puas, atau mungkin ada faktor eksternal mungkin. Istrinya tidak bisa Nah, kita tidak tahu kan. Nah, mungkin ada, kita hanya mungkin tahu dari satu cerita. Nah, tidak hanya tahu dari satu sisi. Nah, mungkin saja. Tapi tentu itu bukan pembenaran tentunya. Bagaimanapun juga perselingkuhan itu tidak dibenarkan apapun alasannya. Tapi tentu ada hal-hal yang perlu diintrospeksikan dari masing-masing pihak istri maupun suami. Kenapa kok bisa terjadi permasalahan demikian? Padahal Ustaz kalau Ya. suami dalam rumah doakan itu panjang. Masya Allah. Tapi kenapa dia juga Apa tuh doa yang besar? selingkuh ya? Ya Apa panjang? sama ada suamiku dan ya Allah tidak itu semua lah panjang lah. Iya, insya Tapi Allah. kenapa juga dia berselingkuh? Itu ujian hidup kami itu gimana? Kenapa kok bisa sudah tahajud ya setiap hari berdoa supaya dilindungi suami ini dari godaan wanita? Kenapa kok tetap Allah takdirkan suami ini ya, melakukan hal demikian? Ya, salah satu itu betul yang gue katakan tadi, ujian. Nah, ujian rumah tangga. Lulus apa? Ya, lulus atau tidak? Mungkin dari kategori menaikkan derajat, gitu kan? Mungkin memang itu bukan jodoh kita, gitu kan? Nah, banyak faktornya, Masya Allah. Baik Bu, kita lanjutkan Bu ya, Masya Allah. Baik, di antara tadi syaratnya adalah safar yang mubah, safar yang diperbolehkan Bu. Kemudian kategori jarak safar yang diperbolehkan seorang untuk mengambil qasar. Nah, ini ada syarat jaraknya Bu. Berapa jarak dari tempat tinggal kita ke tempat tujuan kita, yang dimana jaraknya ini memperbolehkan kita untuk mengambil rukhsah qasar. Jaraknya itu 2 marhalah Bu. Nah, 2 marhalah inilah yang ketika dikonversikan dalam ukuran zaman sekarang itu ulama khilaf dalam mengkonversikannya. Ada yang mengatakan ketika dikonversikan 2 marhalah ini sekitar 85 km. Ada yang mengatakan 83, ada yang mengatakan 86, ada yang bahkan mengatakan 90 km, ada yang mengatakan 89 km. Nah, adapun apa yang kami dapatkan dari guru kami, bahwasanya jarak yang diperbolehkan untuk mengambil rukhsah qasar sekitar 85 km. Nah, kurang dari itu belum diperbolehkan mengqasar sholat. Jadi harus pas 85 km atau lebih. Ke Siak itu berapa kilometer Bu kalau kita googling? Kan usia Sudah sampai 80-an kilometer Bu?
jam. Nah, nanti coba di googling Bu ke Siak itu apakah sampai 85 atau belum. Kalau sudah sampai lebih 85 berarti sudah bisa kosor sholat, tapi kalau belum berarti belum. Nah, Siap ketemu meteran. di googling insya Allah masih bisa ada keluar nanti keterangan jaraknya. Kemudian kalau misalnya jaraknya terpenuhi Bu, 100 kilo atau 130 kilo misalnya ke Sumbar itu sekitar 130 kilometer. Nah, kapan kita bisa memulai qashar sholat kita? Jaraknya sudah terpenuhi. Sekarang pertanyaannya, kapan kita sudah bisa qashar sholat? Nah, kapan kita sudah bisa qashar sholat? Nah, ketika sudah masuk waktu. Tapi maksudnya ketika kita melakukan perjalanan Bu, kapan kita sudah bisa mulai qashar sholatnya dalam perjalanan kita? Dari kotanya. Setelah keluar dari kota. Apa batasan kota ini Bu? Sudah keluar dari kota Pekanbaru ini misalnya ada Misalnya ke arah ke Panam. Mana yang bukan Pekanbaru itu? Dari Panjang bukan Pekanbaru itu ya? Bukan Pekanbaru. Kalau ke arah Kubang, Kampar gitu ya. Nah, jadi ada di antara para ulama mengatakan keluar dari batasan kota. Tapi terkadang kota itu luas sekali. Kota itu luas. Jadi ketika dia melakukan perjalanan keluar kota itu Bu, untuk melewati batas kota itu sudah puluhan kilometer. Dan belum bisa mengambil qashar sholat otomatis, ya kan Bu? Di antara para ulama ada yang memberikan ketentuan berbeda Bu. Kalau dalam istilah fikihnya itu Bu, keluar dari balat. Balat ini diistilahkan oleh para ulama fikih, balat ini adalah di mana dalam wilayah tersebut terdapat pasar dan terdapat markas kepolisian, atau istilahnya sekarang kita polsek. Berarti dia adalah kecamatan. Jadi balat ini kalau di era kita sekarang namanya kecamatan Bu. Seperti kita di kecamatan Markoyan Damai. Ketika kita sudah keluar dari kecamatan Markoyan, masuk kecamatan Bina Widya misalnya di Panam. Berarti di kecamatan Bina Widya tersebut sudah bisa kita qashar sholat. Mulainya Bu, mulainya. Jadi tidak mesti harus melewati jarak 85 km baru bisa qashar sholat. Tapi yang penting syarat jaraknya ini terpenuhi. Nah, kapan kita sudah bisa mulainya? Mengqasharnya, yaitu ketika kita sudah keluar kecamatan tempat kita tinggal. Iya, sudah bisa. Langsung beda kecamatan gimana Ustaz? Kayak itu kan Bukit Raya, sebenarnya Markoyan Damai. Bukit Raya ini sudah masuk, sudah berubah menjadi Markoyan Damai bukan? Beda Bu ya. Nah, kalau misalnya sekalipun dekat, karena memang disebutkan batasannya itu ketika kita diperbolehkan untuk mengambil qashar keluar dari batasan balatnya itu tadi, meskipun bersebelahan di rumah kita tuh agak beberapa meter sudah beda kecamatan. Nah, itu sudah boleh. Kita sudah tahu jaraknya kan Ustaz? Ya, sudah tahu jaraknya. Tapi kalau belum tahu jaraknya ini berapa kilo ya rata-rata ke tempat tujuan, kemudian kita ngambil qashar, itu belum diperbolehkan. Tahu dulu kita berapa nih jarak tujuan kita ini. Sudah tahu keluar dari balat atau kecamatan tadi baru boleh qashar sholat gitu Bu. Ya, jadi keluar dari balat ini maksudnya keluar dari kecamatan, bukan kota. Berarti ini kita kan Simpang 3. Iya. Kalau keluar dari Simpang 3 itu berarti sudah boleh Ustaz ya? Sudah boleh masuk ke kecamatan yang berbeda. Iya. Sudah bisa Bu. Sudah bisa. Pandau. Sudah keluar kecamatan itu intinya sudah diperbolehkan untuk mengambil qashar. Nah, demikian. Karena dulu di zaman dahulu itu Bu,
terutama di tanah Arab, wilayah itu Bu dibatasi oleh pagar yang tinggi Bu. Jadi untuk masuk ke dalam wilayah tersebut, masuk melalui gerbang yang mana dijaga oleh penjaga gerbang tersebut. Nah itu batasan wilayah pada zaman dahulu seperti itu. Jadi dikelilingi oleh tembok besar, kemudian hanya ada satu akses di wilayah tersebut, yaitu pintu besar itu. Nah itu kalau kita lihat di buku-buku fikih, itu harus keluar dari batasan tersebut, kan jelas tuh Bu. Tapi kalau di zaman sekarang kan nggak ada batasan tersebut Bu. Makanya para ulama membuat sebuah inovasi yang mana ini sifatnya memudahkan pemahaman kita, yaitu balad itu adalah di mana terdapat di wilayah tersebut ada pasar dan polsek atau markas kepolisian. Masing-masing kecamatan kan ada polsek Bu. Berarti balad itu artinya kecamatan. Misalnya saya di Marapoyan Dalman Bu, mau naik pesawat otomatis ke bandara yang masih lingkungan Marapoyan, itu belum bisa saya untuk sholat di bandara. Tapi bagi ibu yang mungkin di Bukit Raya ya, ada yang di Bukit Raya, ada yang di mana lagi Bu tinggal Bu? Pandau. Itu pergi ke bandara yang juga mau naik pesawat, sudah bisa sholat di bandara. Bagi ibu-ibu yang tinggalnya bukan di area Marapoyan Damai. Gitu. Ibu? Baru tahu. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik Bu. Selanjutnya Bu, syarat berikutnya adalah ketika kita mengqashar sholat, itu terkadang ada yang melakukan qashar sholat, ada yang sendiri-sendiri, terkadang ada yang berjamaah bersama rombongan Bu ya. Nah, kalau misalnya kita ingin mau mengqashar sholat berjamaah, maka pastikan imamnya juga mengqashar sholat. Jangan kita makmumnya mengqashar sholat sementara imamnya 4 rakaat. Itu nggak sah sholat kita kalau misalnya kita, sekalipun kita berhenti di tengah, ya kita salam sendiri, imamnya masih lanjut ke rakaat ketiga dan keempat, nggak sah qashar sholat kita. Demikian. Jadi pastikan kalau mau melakukan berjamaah, imamnya ini juga mengqashar sholatnya. Gitu. Kalau kita ingin mengqashar ya kita nggak ikut berjamaah ya. Boleh berjamaah Bu, tapi pastikan imamnya juga mengqashar sholatnya. Seandainya kami dalam perjalanan, kami ingin mengikuti imam. Terus kami itu kami naik lagi menjamak qashar, boleh? Nggak boleh? Mengqashar atau menjamak? Mengqashar. Imamnya ini nggak mengqashar. Berarti kita ngikut imam yang 4 rakaat. Oh, jadi 4 rakaat. 4 rakaat kalau dia sholat yang 4 rakaat, kalau sholatnya 3 kita ikut 3. Nggak boleh kita berhenti di tengah salam 2 rakaat sementara imamnya masih melanjutkan sholatnya rakaat ketiga atau rakaat ketiga dan 4. Gitu. Nanti kita mau jalan memang jamak, nanti asalnya nanti kita jamak ya 4 ya, nggak boleh 2. Ini qashar ini belum tentu menjamak Bu ya. Bisa saja seseorang mengqashar sholat di waktunya, zuhur di waktunya, asar di waktunya, maghrib di waktunya tanpa menjamak. Kalau menjamak nanti pembahasan itu beda lagi nih, insya Allah. Nanti akan setelah ini insya Allah akan masuk insya Allah. Jadi baiknya gimana? Baiknya kalau misalnya ibu masuk masjid misalnya, kemudian nampak ada orang yang melakukan sholat jamaah, ya kan? Kemudian kita ragu apakah dia orang yang bermusafir atau tidak. Berarti kan ini ragu Bu, ragu. Ada potensi dia musafir, dari tanda-tandanya dia musafir. Tapi ragu pula nih dia qashar atau tidak. Boleh nggak kita ikut jamaah sama dia dalam rangka mengqashar sholat? Bagaimana solusinya? Ragu kita. Satu sisi ada tanda-tanda indikasi dia musafir, satu sisi kita ragu dia niat qashar atau niat menyempurnakan. Maka solusinya adalah kita mentaklid niat kita Bu. Taklid niat itu apa Bu? Kita berniat ketika mau melaksanakan sholat tadi, seandainya imam ini mengqashar sholat, saya qashar sholat. Seandainya imam ini menyempurnakan sholat, saya juga ikut menyempurnakan sholat. Jadi kalau kita sholat di belakang imam yang terindikasi dia musafir, tapi ragu apakah qashar atau tidak, kita berniat demikian.
Sehingga kalau di pertengahan sholat ternyata dia qasar, kita ikut qasar. Kalau dia pertengahan ternyata dia menyempurnakan sholat, mau nggak mau kita menyempurnakan sholat. Nah demikian. Terus kalau dia menyempurnakan sholat dua lagi. Iya bu. Ini kan juga satu ya. Bentar, sebentar ya. Ya, misalnya kan pas zuhur misal, ternyata imamnya menyempurnakan sholat. Iya. Terus yang untuk asarnya kemana gitu? Berarti Menjamak berarti nih bu. enggak, kita kan tadi ragu nih. Ragu. Ini apakah imamnya qasar ataukah menyempurnakan? Iya menyempurnakan parakan. Ya, kita sebenarnya mau qasar nih Ustaz. Mentaklif ya bu. Kita ragu apakah ini imam tadi yang kita lihat mengqasar atau menyempurnakan. Sementara niat kita ingin mengqasar. Nah, maka kita niat demikian bu. Seandainya imamnya mengqasar, kita mau mengqasar. Kalau niatnya itmam, kita ikut itmam. Karena nggak boleh bu. Misalnya kita ragu bu, kita masuk ke jamaah, ragu kita imam ini mengqasar atau tidak. Sementara kita niat pasti untuk mengqasar, niat pasti untuk mengqasar. Sementara kita tidak tahu imamnya mengqasar atau tidak. Nah seandainya ternyata terbukti imamnya mengqasar, qasar kita tidak sah. Karena kita ragu terhadap imamnya. Nah jadi kalau kita ragu terhadap imamnya ini mengqasar atau tidak, sementara kita niat mengqasar, dan ternyata terbukti di pertengahan sholat imamnya mengqasar, nggak sah tetap. Kenapa? Karena niat kita di awal ragu, gitu. Jadi solusi gimana bu? Cari teman berjamaah yang sama-sama mengqasar sholat, gitu. Jadi misalnya kan juga tuh mau ke Medan, terus depan rumah saya kan sholat, saya nggak pulang lagi ke rumah nih, kan mau berangkat, saya qasar dulu di musola boleh nggak? Ibu di Pekanbaru kemudian? Karena kan maksudnya biar nggak telat gitu kan ke bandaranya. Emang dekat sih. Musola, berarti ibu mengqasar sholatnya di musola depan rumah. Langsung berangkat kan nggak balik ke rumah lagi. Di musola ibu mengqasar, itu belum diperbolehkan mengqasar. Jadi harusnya di bandara. Keluar dari kecamatan. Kalau bandara itu sudah keluar kecamatan tempat ibu tinggal, berarti sudah bisa mengqasar ke bandara. Ya. Gitu. Berarti kita ini masih bandara masih Kalau bandara masih ya. Bandara masih gitu. Kecuali orang Panang. Di sini Bukit Raya. Bukit Raya. Saya kira Bukit Raya itu sudah ganti dengan Warpoint nama ibu. Oh ternyata masih terpisah itu dulu ya. Itu kelurahannya yang beda bu. Oh, kecamatan Bukit Raya. Oh iya. Bisa berarti. Oh beda. Itu. Mana yang lebih utama bu, mengqasar sholat atau mengerjakannya sebagaimana normalnya rakaat? Normalnya lah ya. Yang lebih afdol. Kalau di dalam perjalanan tadi lebih baik kita mengqasar. Lebih baik mengqasar lagi ya. Karena kan itu kan hadiah dari Allah. Hadiah dari Allah, insyaallah. Biar nggak rusuh. Dipermudah. Insyaallah. Merasa Tapi ada satu mazhab yang tidak memperbolehkan qasar sholat kalau jaraknya masih di bawah 80, masih di bawah 130 kilo. Jadi dirinci nih bu, mana lebih utama mengqasar sholat atau menyempurnakannya, maka dirinci. Kalau perjalanannya ini di atas 130 kilo, maka yang lebih utama mengqasar. Kalau di bawah 130 kilo bu, yang lebih utama itu menyempurnakan sholatnya tanpa mengqasar. Lebih utama bu, bukan nggak boleh ya. Karena apa bu? Karena ada mazhab Abu Hanifah yang berpendapat mengqasar sholat itu belum kategorinya diperbolehkan kecuali setelah lewat 130 kilo.
Karena mazhab Abu Hanifah ini kalau perjalanan di bawah 130 kilo, mengkosor sholatnya hanya boleh pada saat haji, pada saat di Arafah dan di Muzdalifah. Karena ada mazhab Abu Hanifah yang berpendapat demikian, yang tidak memperbolehkan kosor di bawah 130 kilo, maka perjalanan yang di bawah 130 kilo afdolnya tidak dikosor. Afdolnya tidak dikosor. Di atas itu afdolnya dikosor. Ini kita bicara afdol dulu ya. Tapi kalau mau mengkosor tetap boleh menurut mayoritas ulama fikih. Perjalanan kita cuma 90 kilo misalnya, cuma 100 kilo, itu tetap diperbolehkan untuk mengkosor. Baik, kita masuk kepada pembahasan jamak nih. Kalau safar tadi, kalau kosor tadi dikhususkan untuk musafir. Tapi kalau untuk menjamak sholat, diperbolehkan dalam kondisi adanya kebutuhan, baik dalam kondisi musafir ataupun tidak. Nah, ini masalah menjamak. Apa artinya menjamak? Menggabungkan. Sholat apa yang bisa digabungkan, Ibu? Zuhur, asar, maghrib, isya. Berarti isya subuh tidak bisa. Kemudian subuh zuhur tidak bisa juga. Berarti hanya bisa subuh zuhur, zuhur asar, maghrib, isya. Nah, jamak ini dibagi dua, Bu. Ada jamak takdim dan ada jamak takhir. Jamak artinya apa tadi, Ustaz? Jamak artinya menggabungkan. Ya, menggabungkan sholat. Jamak takdim artinya apa, Bu? Misalnya zuhur sama asar. Nah, jamak takdim berarti melakukan jamak di waktu sholat yang pertama. Artinya kalau kita ingin menggabungkan zuhur dan asar, berarti kita melakukan zuhur di waktunya dan asar di waktu zuhur. Ini namanya jamak takdim. Yang kedua jamak takhir, kebalikannya, ingin menggabungkan zuhur dan asar dengan cara jamak takhir, berarti melakukan sholat asar di waktunya dan melakukan sholat zuhur di waktu asar. Mana yang lebih utama, Bu? Jamak takdim atau jamak takhir? Jamak takdim. Kenapa, Bu? Karena waktunya nggak tahu depannya gimana. Karena waktunya nggak tahu ke depannya gimana. Mana tahu setelah lagi masuk rumah. Oh, berarti sibuk dengan safarnya sehingga tak sempat melakukan asar itu, macet gitu. Takutnya umur kita tak sabar. Sama, Bu. Tak sampai gitu. Berarti tak sempat melakukan sholat asar gitu ya, misalnya. Atau tak sempat melakukan sholat isya gitu ya. Ada lagi, Bu? Masya Allah. Jamak takdim atau jamak takhir? Sepakat nih, Bu, jamak takdim. Jadi kalau jamak takdim ini kan, Bu, berarti ada satu sholat yang kita lakukan di waktunya dan ada satu sholat lagi yang kita lakukan sebelum waktunya. Berbeda dengan jamak takhir. Ada satu sholat yang kita lakukan di waktunya dan ada satu sholat yang kita lakukan yang waktunya telah terlewat. Mana yang lebih utama, Bu? Mengerjakan sholat sebelum waktunya atau mengerjakan sholat setelah waktunya berlalu? Mana, Bu, kira-kira? Mana yang lebih utama? Melakukan sholat sebelum waktunya, yang dimana itu adalah syarat sah sholat, atau mengerjakan sholat yang telah berlalu sebabnya, yaitu masuk waktu? Sudah tahu arahnya kemana, Bu, ya?
Berarti mana yang lebih utama Bu? Jamak takhir. Nah misalnya seperti alasan yang Ibu kemukakan tadi, gimana nanti kalau di sana nggak sempat sholat asar di perjalanan? Jawabannya Bu, tadi kita melaksanakan jamak takdim misalnya, itu kan belum masuk waktunya Bu. Berarti kita belum dibebankan untuk melaksanakan sholat asar. Nah, kalau misalnya sudah masuk waktu asar, baru kita dibebankan untuk melaksanakan sholat asar. Jadi lebih sedikit problem Bu, apabila kita melaksanakan sholat sebelum masuk waktunya. Kalau kita melaksanakan sholat yang sudah terlewat waktunya kan jelas Bu, sebabnya sudah ada, berarti hukumnya ada. Jadi nggak mungkin ada hukum kalau tidak ada sebab hukum. Maka jamak takhir itu lebih utama. Nah ini kita bicara soal afdol Bu ya. Afdol. Bukan berarti nggak boleh jamak takdim. Nah, ini tergantung juga daripada kondisi kita Bu. Mana yang kira-kira lebih maslahat daripada kita. Kalau ternyata lebih maslahat jamak takdim, berarti jamak takdim. Kalau lebih maslahat jamak takhir, jamak takhir. Tapi diupayakan jamak takhir, gitu Bu. Ya Bu ya, insyaallah. Nah syarat jamak ini Bu, sebagaimana kita sebutkan, jamak ini tidak hanya terkhusus untuk musafir saja. Kita yang dalam kondisi tidak musafir, yaitu kondisi mukim, boleh untuk menjamak sholat Bu, kalau ada kebutuhan. Contohnya Bu, sakit yang dimana kalau sekedar sakit pilek ringan itu belum boleh Bu ya. Sakit ringan misalnya pilek, batuk sedikit itu boleh menjamak. Nah apa batasan sakit yang kita boleh menjamak itu Bu? Sakit yang membuat kita merepotkan kita Bu, untuk sholat di waktu ini. Misalnya dokter menyarankan untuk banyak istirahat misalnya Bu, itu otomatis kan harus bolak-balik Bu untuk ambil wudhu, ya kan, melakukan gerakan sholat, ya kan, lebih banyak, ya kan. Nah kalau kita dalam kondisi sakit yang membutuhkan harus banyak istirahat, begitu pula kita mengalami kerepotan, kelelahan, sehingga menghilangkan kekhusyuan sholat kita, nah ini baru boleh kita melakukan jamak terhadap sholat kita. Sakit yang demikian tadi. Atau misalnya ada kebutuhan Bu, ini pernah ditanyakan ke saya Bu, ada orang yang melakukan perjalanan safar Bu, kemudian dia masuk ke kotanya ini di waktu maghrib misalnya Bu, di waktu maghrib, kemudian macet, tak ada tempat untuk melaksanakan sholat maghrib. Nah biasanya ini di kota-kota besar, di Jakarta misalnya Bu, itu sering itu ditanyakan. Pegawai yang pulang itu terkadang maghrib baru bisa pulang. Sudah sampai di jalan macet Bu. Dan kalau misalnya ditunggu macetnya ini keluar waktu maghrib. Nah bolehkah dia berniat untuk jamak takhir otomatis Bu? Nah, dalam kondisi demikian itu boleh seseorang untuk melakukan jamak takhir, asal tidak dijadikan kebiasaan Bu. Nah, jadi nggak boleh 5 kali dia bekerja dalam sepekan, 5 kali pula dia menjamak, otomatis seumur hidup dia menjamak kurang lebih. Itu nggak boleh. Berarti harus diantisipasi bagaimana caranya supaya tidak dijadikan kebiasaan. Dan juga pernah ditanyakan ke saya ketika ada panitia kurban Bu, yang harus mengalokasikan daging kurban ini kepada mustahiknya atau penerimanya. Otomatis kan harus cepat ya Bu kerjanya Bu ya. Tidak boleh, kalau bisa jangan sampai sore, takut daging itu sudah tidak segar lagi. Sehingga dia melakukan jamak takdim atau takhir. Jamak takhir berarti dia tidak sholat zuhur di waktunya. Daging terkadang itu banyak Bu, sebagian tempat banyak sapi dan kambing. Nah boleh nggak dia jamak Bu? Boleh, dia jamak takhir. Nah demikian. Jadi ada dalam beberapa kondisi yang memang kita harus jamak, baik itu takdim maupun takhir, itu diperbolehkan dengan syarat tidak boleh dijadikan kebiasaan Bu. Ya. Nah salah satu kondisinya adalah tadi sakit sudah, kebutuhan, kemudian yang ketiga hujan Bu. Boleh nggak mau menjamak sholat ketika hujan?
Boleh dengan syarat. Dengan syarat. Ibu-ibu biasanya sholatnya di mana, Bu? Di rumah. Berarti kalau sholatnya di rumah nggak boleh jamaah. Berarti yang boleh menjamak sholatnya kalau ibu-ibu pergi menuju masjid untuk melakukan sholat jamaah atau musola. Nah, berarti seseorang yang melakukan jamak karena hujan itu diperbolehkan kalau dia melakukan sholat jamaah di masjid atau di musola. Kalau di rumah berarti nggak boleh. Kalau di rumah meskipun berjamaah tidak diperbolehkan. Karena alasan diperbolehkan jamak untuk hujan ini, Bu, karena adanya kesulitan juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jarak rumah dengan masjid adalah dengan jarak yang jauh. Kalau ada orang yang rumahnya di samping masjid, setapak, 2 tapak sudah sampai masjid, nah itu belum boleh untuk menjamak sholatnya. Karena tidak ada kesulitan tentunya, Bu. Nah, beda kalau misalnya rumahnya jauh, ya terkadang biasanya kalau ke masjid itu naik motor dia, naik kendaraan. Nah, bagi dia ini, Bu, boleh dia menjamak sholat di masjid karena hujan. Atau misalnya jalan kaki dia pakai payung, itu boleh, Bu, bagi dia untuk menjamak sholat di masjid. Nah, itu syarat kedua. Jarak rumah dan masjid itu jauh. Kemudian kita lihat intensitas hujannya, Bu. Mungkin dia sholat berjamaahnya di masjid, jaraknya jauh, tapi ternyata intensitas hujannya itu tidak kuat, ya. Hanya hujan rintik-rintik, ya. Sendu-sendu hujannya. Ya. Nah, itu juga belum diperbolehkan untuk menjamak sholatnya. Nah, apa kategori hujan yang diperbolehkan kita untuk menjamak sholat, Bu? Hujan deras yang sampai seperti apa, Bu? Sampai terbang juga, Bu. Baru boleh jamak itu, Bu, ya. Nah, kalau hujannya ini sudah menyebabkan pakaian kita basah, Bu, dan basahnya ini basah yang menghilangkan kekhusyuan kita untuk sholat. Nah, jadi kalau misalnya kita umpamakan, Bu, basahnya itu, Bu, kalau pakaian kita diperas, netes dulu. Nah, itu kategori, ya, Bu? Kalau misalnya dia naik mobil gitu kan nggak kena, berarti kan nggak boleh dong hujan. Kalau rumahnya jauh boleh. Boleh aja, walaupun dia nggak basah. Walaupun dia nggak basah. Kalau rumahnya jauh. Nanti dia kan keluar dari mobil ke masjid kan basah. Terus Ya, payung. Panggil aja. gitu. Jadi itu sarannya tadi. Dia melakukan sholat berjamaah di masjid, rumahnya jauh dari masjid, kemudian hujannya dengan intensitas yang tinggi, bukan intensitas rendah. Nah, itu boleh melakukan jamak takdim. Jamak takdim. Jamak takdim gimana, Bu? Nggak boleh. Jadi kalau misalnya waktu zuhurnya hujan, kemudian dia menunggu sampai waktu asar baru dia jamak akhir di asar, itu nggak boleh. Kenapa? Karena bisa saja hujannya berhenti, sebabnya jadi hilang. Berarti hanya boleh jamak takdim, ya, Bu, ya. Berarti kalau kita syaratkan demikian, tak semua orang yang ada di masjid boleh jamak takdim karena hujan, karena otomatis rumahnya terkadang jaraknya berbeda-beda, ya kan? Begitu pula terkadang ada yang misalnya intensitas hujannya ada yang dari intensitas tinggi, ada yang intensitasnya rendah. Mungkin dia dari rumah hujannya itu ringan, nggak deras sampai masjid. Ada yang pas hujannya lebat baru dia ke masjid. Beda-beda. Memang jamak takdim untuk hujan ini sedikit rumit kalau misalnya dilaksanakan di masjid, khususnya kalau ikut mazhab Syafi'i, Bu. Nggak paham. Iya, itu dia tadi. Nggak paham sekarang nih. Karena saya bilang kalau di masjid. Iya. Karena kita tadi maksudnya gimana itu? Kok bisa jadi sholat jamak itu? Karena ada kesulitan, Bu. Nah, ketika kita menuju masjid itu, Bu,
ketika turun hujan itu tentu ada kesulitan. Kalau pernah kita berhenti di tempat orang, tempat berteduh dulu sebentar untuk menuju karena terlalu deras, itu maksudnya itu. Boleh juga Bu, kalau misalnya ingin menyempurnakan sholat itu lebih bagus lagi. Tapi ini kan kita bicara tentang boleh tidak menjamak sholat karena hujan. Nah itu dengan syarat-syaratnya tadi, gitu. Nah kalau misalnya ragu untuk melaksanakannya, berarti hukum asalnya rukhsah tidak bisa diambil kalau ragu. Nah, kalau sudah derajat yakin baru boleh diambil. Tapi kalau ragu, ini boleh nggak ya jamak hujan? Kalau nggak ragu itu Bu, nah, hukum asalnya nggak boleh diambil. Tapi ini kita bicara tentang hukum Bu ya. Nah, supaya apa Bu? Supaya nanti kalau kita misalnya menemukan ada masjid, imamnya mengumumkan kita melakukan jamak takdim karena hujan. Nah, ini karena kita sudah ada ilmunya, jadi kita tidak merasa asing. Nah, gitu. Karena sudah ada ilmunya. Karena ada sebagian tempat Bu, ketika ada masjid yang melakukan jamak takdim karena hujan, setelah sholat ada yang ngomong di belakang karena nggak tahu ilmunya. Itu ajaran mana itu ada yang ngomong. Nah, itu biasanya ada sebagian yang belum belajar itu biasa ngomongnya di belakang demikian. Karena apa? Karena nggak tahu ilmunya. Nah, saya sampaikan demikian supaya kita tahu itu. Nah, nanti masalah keputusan apakah ikut menjamak takdim atau tidak, nah itu kembali tangan ibu-ibu nantinya. Tentu lebih utamanya menyempurnakan sholat, tidak menjamak. Nah, tata cara menjamak sholatnya ini Bu, baik itu jamak takdim maupun jamak takhir. Ketika ingin menjamak, kita tentu harus berniat. Nah, kapan niat kita ilmu? Niatnya adalah bisa sebelum waktu sholat pertama, artinya sebelum takbiratul ihram atau pas takbiratul ihram kita berniat mau menjamak. Atau mungkin kita lupa terkadang di awal sholat kita lupa mau berniat jamak. Di pertengahan sholat yang pertama, misalnya kita ingin menggabungkan zuhur dan asar. Di pertengahan sholat zuhur baru ingat mau menjamak, boleh nggak? Boleh. Nah, di pertengahan sholat zuhur baru ingat mau menjamak, nah itu boleh. Tapi kalau sudah selesai sholat zuhurnya, niat untuk menjamak, itu sudah nggak boleh lagi. Nah, jadi niat jamak itu sebelum melaksanakan sholat yang pertama atau di pertengahan sholat. Kalau sudah selesai sholat yang pertama, sudah nggak sah lagi niat jamaknya. Nah, demikian. Kemudian ketika menjamak sholat, otomatis kita akan melakukan sholat yang kedua. Untuk jamak takdim ini Bu, itu harus berkesinambungan antara sholat pertama dan sholat yang kedua. Untuk jamak takdim harus berkesinambungan antara sholat pertama dengan sholat kedua. Artinya berkesinambungannya apa Bu? Tidak boleh ada jeda panjang. Nah, jeda panjang ini yang tidak berkaitan dengan maslahat sholat. Contohnya apa Bu? Setelah sholat yang pertama dia berzikir dulu, Langsung berdiri ya Ustaz. harus berdiri langsung. Atau misalnya setelah sholat pertama dia makan dulu atau ngobrol dulu. Berarti kalau demikian nggak bisa lagi menjamak sholat untuk melakukan sholat kedua. Tapi kalau berkaitan dengan masalah sholat, misalnya setelah sholat yang pertama batal wudunya, itu boleh wudu dulu atau mau tayamum dulu. Nah itu boleh. Nah, jadi anggap Bu, setelah sholat itu ibu bicara dengan kawan ibu, atau misalnya ibu ingin berzikir misalnya sedikit, itu boleh, tapi jangan sampai lebih dari 2 menit. Berzikir boleh Ustaz? Berzikir boleh, tapi jangan sampai lebih dari 2 menit. Kalau setelah itu ada sholat jenazah, boleh. Berarti dipisah Bu ya, antara Iya, kita pernah ikut imam nih. Iya. Ada jenazah kita ikuti, kita sholat asar. itu sama, nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Ada jeda yang tidak berkaitan dengan masalah sholat. Nah, itu untuk jamak takdim. Untuk jamak takdim. Untuk jamak takhir nggak dipersyaratkan harus berkesinambungan.
Nah, jadi kalau misalnya kita jamak takhir zuhur asar, boleh kita setelah melakukan sholat zuhur itu Bu, kita makan dulu. Misalnya kalau misalnya ada sholat jenazah, kita sholat jenazah dulu. Ya, kemudian baru sholat asar, itu boleh untuk jamak takhir. Apa bedanya Bu? Seperti yang kita sebutkan di awal tadi. Kalau jamak takdim, karena sifatnya sholat yang kedua ini belum waktunya, maka dia harus dilaksanakan setelah sholat yang pertama secara langsung. Karena sifatnya apa Bu? Sifatnya ini syaratnya itu ketat, karena waktunya ini belum masuk. Kita harus melakukannya sesuai syarat. Beda dengan jamak takhir. Jamak takhir ini sebabnya sudah terlewat, tidak dilakukan secara berkesinambungan pun nggak masalah. Bahkan begitu pula untuk jamak takhir ini tidak mesti harus berurutan. Untuk jamak takhir boleh asar dulu, boleh baru zuhur, atau isya dulu baru maghrib. Untuk yang afdolnya tentu berurutan untuk jamak takhir. Untuk jamak takhir, afdolnya tentu maghrib isya. Nah, tapi boleh isya dulu baru maghrib untuk jamak takhir. Beda sama jamak takdim, harus berurutan. Nggak boleh dibalik untuk jamak takdim. Karena jamak takdim seperti yang kita sebutkan tadi, kita melakukan satu sholat yang belum datang sebabnya, sehingga syaratnya lebih ketat. Nah, gitu. Ustaz, apa tadi Ustaz? Jadi jamak takhir itu boleh kita misalnya kayak zuhur asar. Iya. Boleh kita asar dulu. Boleh. Zuhur, atau boleh zuhur dulu baru asar. Untuk jamak takhir. Ya, jadi untuk jamak takdim untuk jamak takdim itu salah satu syaratnya harus berurutan antar kedua sholat, antar dua sholat. Itu jamak takdim. Artinya harus zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya, harus berurutan. Ya. Yang kedua, untuk jamak takdim harus berkesinambungan antar dua sholat. Antar dua sholat. Tidak boleh lebih dari 2 menit. Nah, tidak boleh lebih dari 2 menit. Nah, ini Bu jamak takdim. Ini dua syarat ini harus diperhatikan untuk jamak takdim. Untuk jamak takhir Bu, dua syarat ini nggak ada. Untuk jamak takhir, dua syarat ini tidak ada dan tidak harus. Tidak ada dan tidak harus. Artinya apa untuk jamak takhir? Mengapa tidak berurutan? Boleh asar dulu baru zuhur, boleh isya dulu baru maghrib. Begitu pula tidak harus berkesinambungan untuk jamak takhir. Artinya setelah melakukan sholat yang pertama, boleh ibu silakan ngobrol dulu beberapa menit, silakan makan dulu, atau silakan melakukan aktivitas lainnya. Sampai setengah jam, 1 jam itu baru melakukan sholat yang kedua, itu nggak mengapa untuk jamak takhir. Nah, gitu. Tapi untuk menghormati waktu, kalau pas jamak takhir boleh dulu baru asar. Untuk jamak takhir boleh asar dulu, yang waktunya dulu. Yang waktunya dulu baru zahir. Oke. Ustaz, kalau misalnya kita ikut imam yang mukim, saya kan mau ke Sumbar sebagai bantunya, pas sholat zuhurnya kan otomatis imamnya sholat sempurna kan? Terus kitanya langsung pasang untuk jamak. Pasang untuk jamak berarti tidak kosor. Iya. Tidak kosor. Nah, ini beda sama yang kosor tadi Bu.
Jadi kalau qasar tadi kan kita yang mau mengqasar tidak boleh bermakmum di belakang imam yang menyempurnakan sholat. Tapi kalau untuk jamak, kita sebagai makmum ingin menjamak, sementara imamnya mungkin tentu dia tidak menjamak. Nah itu boleh kita sholat di belakang imam tersebut. Ya sama-sama 4 rakaat. Pasang niat jamak. Jadi ketika misalnya kita sholat di belakang imam yang sholat zuhur, kita mau langsung menjamak asar misalnya, nah itu boleh kita berniat. Jadi setelah imam selesai, kita berdiri, nah, gitu. Jadi bukan setelahnya ya, imamnya udah selesai, udah salam, terus kita berdiri niat untuk jamak, bukan gitu berarti. Kalau niatnya setelah selesai sholat pertama, nggak sah niat jamaknya. Jadi saat kita mau ikut imamnya berarti. Iya. Pada saat sholat berlangsung. Pada saat sholat berlangsung. Jauh, silakan. Untuk yang sholat baik yang mengadakan pesta itu benar Ustaz, keluarga. Oh iya, sering juga ditanyakan. Sering. Iya betul. Nah itu tadi Bu, kalau misalnya memang hajah Bu, kita kan sebagai shahidul bait yang Bu sebutkan tadi, kita otomatis menyambut tamu, apalagi misalnya panitianya, menjaga makanan, cuci piring di belakang dan lain-lain. Nah, itu boleh nggak bagi mereka untuk menjamak sholatnya? Baik itu biasanya takhir ya, biasanya takhir. Itu boleh nggak menjamak takhir? Boleh. Karena ada kebutuhan. Pesta boleh. Pengantin misalnya di depan. Makeup biasanya alasannya ya. Berarti boleh jamak. Ya. Iya. Sebagai pengantin Bu ya, bukan sebagai tamu Bu ya. Nah, kalau sebagai tamu nggak perlu kayaknya kita menjamak. Sebagai pengantin misalnya, apalagi kalau misalnya harga makeupnya mahal gitu saya. Nah itu boleh untuk menjamak bagi si pengantin perempuannya dengan jamak takhir. Ibunya boleh kan? Ibunya nikahin dulu. Mana tahu kan? Ada beberapa saya Iya. pergi kami gitu kan, dia tapi pas di zamannya di luar tempat besar dua. Menjamak. Nah itu kan Bu, menjamak itu tidak berkonsekuensi kosor. Jamak itu tidak berkonsekuensi kosor Bu ya. Jadi bisa saja orang menjamak tanpa mengkosor, dan bisa saja mengkosor tanpa menjamak. Nah gitu. Oh itu di mix kan, 4 dan 2. Iya, Nah. 4 dan 2. Dia menjamak dan satuin. Dalam kondisi musafir Bu, Iya. ya nggak masalah. Berarti ada satu sholat yang disempurnakan, ada satu sholat yang dipotongnya. Nggak masalah. Nah, Saya kira kan udah tahu jalan jauh kok 4-2 dia gitu kan, tapi nggak masalah. Berarti dia bagian yang terpisah. saya belum. Iya, bagian terpisah. Kosor dan jamak. jamak. Nah, misalnya kayak ibu tadi, orang tuanya boleh nggak? Kan ikut menyambut tamu di depan biasanya, itu boleh juga. Boleh. Nanti Nah, Insya Allah. Jadi intinya jamak itu karena ada kebutuhan Bu. Nah, syaratnya jangan dijadikan kebiasaan. Jadi asal ada kebutuhan di jamak, itu nggak boleh. Ini memudah-mudahkan. Ya, mudah-mudahan gitu ya. Terus Ustaz kalau udah Ya. sampai ke tempat tujuan itu udah nggak boleh dikosong lagi. Nah, ini dia pembahasan yang terlewat sama saya. Alhamdulillah. Makasih Bu. Jadi kapan misalnya kita menuju tempat tujuan, sampai di tempat tujuan, kita sebagai musafir, masih boleh nggak kita menjamak dan mengkosor? Boleh dengan syarat sebelum kita masuk kota tujuan, kita berniat kurang dari 4 hari. Oh, 3 hari. Berarti 3 hari. Oh, gitu. Jadi kalau kita berniat di tempat tujuan tadi cuma 3 hari, boleh kita di tempat tujuan tersebut mengkosor dan menjamak sholat selama 3 hari. Ya, jamak kosor masih boleh untuk musafir. Ya. Boleh ulang lagi? Oh itu artinya jamak kosor Ustaz. Ya, Ya, Anda pernah dengar kan ini jamak kosor. Jadi maksudnya itu menjamak menggabung sholat sekaligus memotong sholatnya. mana itu Nah, seperti misalnya dia menjamak zuhur dan asar sekaligus dia menjadikan jam zuhur dan asar tersebut 2 rakaat. Dua-dua kan.
Jamak sekaligus kosor. Bisa saja jamak saja. Jadi 4-4. 4-4. Kalau jamak kosor, Dua-dua digabung. Kalau kosor saja berarti dua di waktunya, dua zuhur di waktunya, dua asar di waktunya. Nah, jadi demikian. seperti Bu Novi bilang tadi itu Zat, yang temannya yang tadi 4. 4-2. Berarti ada di jamak, ada yang dikosor, ada yang tidak. Tapi mengkosornya itu setelah yang selesai sholat sempurna itu. Iya, berarti mengkosornya setelah selesai sholat pertama itu nggak masalah. Nah, karena tidak lazim antara jamak dan kosor ini. Kosor tadi hanya khusus untuk musafir. Nah ya, misalnya kayak ibu tadi ada acara di rumahnya, itu hanya boleh menjamak, nggak boleh mengkosor. Nah, demikian. Hanya boleh menggabung sholatnya, tak boleh dipotong jadi dua. Nah, demikian. Jadi kalau misalnya tadi kasusnya kita mau pergi ke Padang misalnya, sampai di kota Padang masih boleh nggak jamak kosor? Masih kalau niatnya hanya 3 hari saja. Nah, kalau lebih dari 3 hari, jadi kita dari awal niatnya seminggu. Berarti dari awal pertama kita masuk kota Padang, tak boleh lagi jamak kosor. Meskipun itu hari pertama kita. Iya. Jadi menyempurnakan sholat dan tak boleh dikosor juga. Nah, gitu. Jadi ada ibu-ibu mungkin ya, demikian. Ya, 3 hari keempatnya udah sholat biasa loh. Oh iya. Tapi kalau dia pindah lagi ke Bukit Tinggi misalnya, Boleh. Itu safar yang kedua berarti. Safar yang kedua. Nah, misalnya kita ke kota Padang niatnya seminggu. Berarti hari pertama awal kita masuk kota Padang sudah tidak boleh lagi jamak dan kosor karena dari awal niatnya sudah lebih dari 3 hari. Gitu. Kemudian dari Padang pergi lagi ke Bukit Tinggi. Berarti ini kita melakukan jaraknya itu berapa Pak Padang ke Bukit Tinggi? 90 kilo boleh. 90. Berarti sudah terpenuhi syarat safar untuk bisa menjamak dan kosor. Berarti ini safar kedua kita. Kalau misalnya dari Padang ke Bukit Tinggi, di Bukit Tinggi niatnya cuma 2 hari, berarti di Bukit Tinggi boleh menjamak dan kosor selama 2 hari. yang 5 hari tadi nggak boleh berarti ya? 5 hari yang mana? Yang di Padang nggak boleh. Nah, di Padang nggak boleh. Kita di rumah ada niat 5 hari, tapi di sana kita nggak boleh jamak kosor. Nggak boleh lagi. Oh, itu sesampainya di Padang. Sampai di kota Padang. Tapi kalau dalam perjalanan boleh. Saya kalau kayak ke Jawa itu kan 2 hari bisa perjalanan. Iya, berarti masih dalam perjalanan. Masih dalam perjalanan masih boleh. Tapi yang kita bicarakan kalau sudah sampai kotanya, sudah sampai tujuan, sudah masuk kecamatan tujuan. Gitu ya. Kayak gini, misalkan Iya. pulang kampung di Bukit Tinggi, kalau lebaran kan emang lama kan. Tapi selama ini karena nggak tahu 3 hari itu saya ngambil rusuhnya gitu. Iya gitu. Menjamak. Kan udah tahu kan kalau lebaran kita bisa 2 pekan kan. Tapi selama ini saya ngambil 3 hari itu karena hadiah dari Allah, saya ngambil aja. Dalam perjalanan atau di Bukit Tinggi? Di Bukit Tingginya tuh ya. Jamak masih kalau jamak boleh. Ya Bu? Kalau jamak aja boleh. Enggak boleh Bu. Karena sudah lebih dari 3 hari. Nah, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, itu pendapat mayoritas ulama Bu. Pendapat mayoritas ulama bahwasanya tidak boleh jamak dan kosor kalau sudah lebih niat 3 hari. Tapi ada satu pendapat yang memperbolehkan yang tidak berbatas waktu. Artinya apa? Ada hari-hari di mana yang kita kategorikan dia ini tidak menetap di kota tujuannya, seperti 7 hari. Berarti kan ini sifatnya kalau secara tinjauan adat atau tinjauan umumnya manusia, dia masih kategori musafir. Nah, beda kalau misalnya sudah niatnya 6 bulan, 3 bulan, itu bukan lagi musafir namanya. Tapi kalau niatnya sepekan, 2 pekan, itu biasanya kita masih menyebut dia sebagai musafir. Nah, ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, bagi ibu tadi yang sudah terlanjur, semoga masih sah jamak kosornya karena ada ulama yang masih berpendapat demikian. Jamak kosor. Iya, jamak kosor.
maksudnya menjamak aja boleh? Boleh. Maksudnya menjamak mana Bu? Kan menjamak menggabung dua sholat tapi empat gitu. Iya. Iya. Nah, kan menjamak. Iya. Nah, kalau menjamak aja boleh? Nggak boleh juga Bu. Boleh juga menurut mayoritas ulama di antara 4 mazhab. Nah, tapi yang lebih aman Bu, jangan Bu ya, kedepannya Bu ya. Gitu. Meskipun ada ulama tapi saya nggak rekomendasi. Paling utamanya ya. Nah, tapi kalau sudah terlanjur dan ada pendapat ulama yang membolehkan dan ulama tersebut muktabar dalam dunia Islam, maka kita anggap jamak dan qashar sebelumnya itu sah. Tapi untuk kedepannya usahakan hanya boleh mengqashar dan menjamak sholat di tempat tujuan kalau niatnya cuma 3 hari. Nah, lebih dari itu usahakan jangan dijamak dan qashar lagi demikian. Sama-sama. Ada pertanyaan dulu? Bertanya Bu tadi masalah. Cara hitung ya, Ustaz? Cara hitung. Nah, baik, cara hitung ya Bu. 3 hari itu cara ngitungnya gimana Bu? Di luar perjalanan. Iya, 3 hari itu tidak termasuk hari kita masuk dan hari kita keluar. Nah, harinya Ustaz. jadi cara ngitungnya gini Bu ya. Ada penghapus Bu? Jadi ini tata cara menghitung hari, dan mungkin ini juga banyak yang nggak tahu, termasuk saya juga. Dapat Ustaz 5 hari. Iya. Biar saya aja Bu. Terima kasih Bu. Dan jadi hari yang kita inginkan dalam menghitung di mana seseorang masih bisa jamak dan qashar di tempat tujuannya adalah 1 hari ini Bu. Ya, 1 hari ini kategorinya terdapat siang dan malam Bu. Terdapat siang dan malam Bu. Baik. 1 hari ini terdapat siang dan malam. Siang ini kapan Bu kategorinya? Siang ini dari terbit fajar sampai terbit terbenam, terbit terus deh. Terbenam matahari. Ini kategori siang ya Bu. Malam kategorinya terbenam matahari. Enggak ya? Ya, sampai terbit fajar. Tuh, insyaallah. Sampai dengan terbit fajar. Baik. Nah, bagaimana cara kita menghitung 3 hari? Anggap kita di Pekanbaru, Bu. Kita menuju kota Padang. Niatnya 3 hari. 3 hari ini Bu tidak termasuk hari masuk dan tidak termasuk hari keluar. Ini nggak termasuk, tidak termasuk hari keluar. Ini nggak termasuk. Baik, contoh Bu. Sekarang misalnya hari Senin Bu ya. Hari Senin. Seninnya itu Bu, Senin siang. Oh boleh Bu. Rabu siang Bu ya. Rabu siang. Rabu siang ini Bu, artinya antara terbit fajar sampai sebelum terbenam matahari. Kita masuk ke kota Padang Bu. Kita masuk ke kota Padang. Berarti Rabu siang ini tak terhitung Bu. Rabu siang ini tak terhitung dalam kategori 3 hari. Tapi di situ kita udah bisa menjamak, udah bisa menjamak kan? Masih, karena 3 hari niatnya. Masih 3 hari.
Rabu siang ini belum termasuk yang 3 hari ini. Oh, iya, Ustaz. Kapan mulai hitungnya? Besok. Rabu malam. Nah, Rabu malam. Kemudian besoknya berarti Kamis siang. Nah, ini 1 hari, Bu. Oh, gitu. Rabu malam, besoknya Kamis siang, 1 hari hitungannya. Kemudian masuk lagi berarti apa, Bu? Kamis malam. Jumat siang. Kemudian Jumat siang. Berarti ini udah berapa, Bu? Nah, ini 2 hari. Lalu berikutnya berarti Jumat malam, Sabtu siang. Sabtu siang. Nah, ini berarti 3 hari. Sabtu malam itu udah normal. Itu salah. Masih, Bu, Sabtu siang ini masih bisa jamak dan qashar. Berarti kalau niatnya 3 hari, Sabtu malam sudah harus keluar. Oh, tapi kalau nggak keluar berarti sholatnya udah biasa. Ah, kalau belum keluar Sabtu malam berarti sudah normal. Misalnya dia niat Rabu siang saya mau berangkat ke Padang. Pas ditanya kapan pulangnya, Ahad pagi pulangnya. Ahad pagi. Berarti Sabtu malam kan masih Padang, berarti bukan 3 hari lagi, dia sudah lebih 3 hari. Berarti Sabtu malam sudah harus keluar dia. Kalau Sabtu malam masih di kota Padang, berarti sudah lebih 3 hari. Nah, Sabtu malam ini sudah harus keluar. Ini nggak termasuk dalam kategori 3 hari tadi, karena ini hari keluarnya. Saya bilang Bu ya, insya Allah. Ada pertanyaan, Bu? Misalnya kan memang rencananya juga hari. Iya. Kita memang ada keperluan yang lain, saya nambah lagi. Nah, misalnya di hari kedua, Bu, kita mengqashar jamak. Di hari kedua kayaknya nambah nih. Berarti ketika kita niat demikian sudah berakhir jamak qashar. Yang sebelumnya seperti biasa. Yang sebelumnya nggak masalah. Nah, setelah niat tadi yang kita mau nambah tadi, berarti pada saat demikian kita niat tadi nggak boleh lagi jamak qashar. Nah, di hari kedua tadi, padahal kan masih ada sisa 1 hari itu, Bu. Nah, tapi karena kita sudah ubah niat untuk menambah hari di hari kedua, nggak bisa lagi jamak qashar kita. Tanya, karena di hari ketiga Ustaz niatnya. Tahu ya. Kalau disengaja nggak boleh kan, Ustaz? Iya, Bu. Kalau disengaja nggak boleh. Disengaja maksudnya gimana? Dia dalamnya saya memang sengaja karena 3, dan hari kedua nambah lah. Iya, jadi hari ketiga gitu bisa. Nambah harinya, tapi dia terpikir. Iya, pasti dia terpikir. Iya. Itu enggak? Iya, seperti Ibu bilang, pasti sudah terpikir gitu. Pasti sudah terpikir. Tapi kan nggak niat sekarang itu kan ada nasab gitu lah Ustaz, ya kan? Gitu. Pasti sudah terpikir itu. Jadi ngambil 1, 2, 3 baru diubah gitu. Ya di awal pas masuk niatnya 3 tapi nanti pas ketiga ubah lah gitu kan. Itu udah niat. Berarti kan niat tuh, Bu. Baik, Masya Allah. Ada pertanyaan lagi, Bu? Ada Ustaz. Ya, silakan. Mungkin tadi Ustaz ini masalah niat. Jadi ketika sholat jamak yang karena hujan deras tadi, kita contohnya kita di masjid nih sholat duha kan di masjid. Ternyata pas pertengahan sholat duha hujan lebat, badai, terus niatlah nanti takdim ke asar gitu kan di pertengahan sholat duha. Takdim ke asar. Jamak takdim ke asar kan gitu kan Ustaz, sholat duhur. Kan kita sholat duhurnya di masjid. Iya. Ketika kita pertengahan sholat duhur kan hujan tuh, Iya. boleh jamak disebabkan hujan. Kalau misalnya hujannya itu baru muncul di pertengahan sholat zuhur, itu belum bisa jamak. Oh, belum bisa jamak.
Kalau di pertengahan sholat zuhur masih bisa, tapi kalau sudah berakhir, mungkin dia muncul hujannya di pertengahan sholat zuhur, tapi setelah sholat zuhur berhenti. Itu nggak bisa dijamak. Artinya kalau misalnya anggap di awal sebelum sholat zuhur hujan, kemudian kita niat jamak kan, di pertengahan sholat zuhur masih hujan, pas salam berhenti hujannya. Kalau hujannya ini nggak lanjut lagi, kita wajib sholat asar di waktunya, nggak bisa kita jamak. Jadi kapan bisa jamak hujan tadi? Kalau misalnya hujannya masih berlanjut sampai takbiratul ihram sholat kedua. Ketika di takbiratul ihram sholat kedua berhenti hujannya, nggak masalah. Itu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu mau jamak, anggap ibu mau jamak, ibu cari teman-teman ibu yang rumahnya jauh, sholat sendiri di belakang berjamaah. Itu boleh. Yang penting sholatnya di masjid, nggak mesti sholatnya harus sama imam. Nah, misalnya ibu di belakang sama teman-teman, rumah ibu jauh ya, dari masjid, mungkin hanya 3 atau 4 orang. Terus ibu bilang sama teman ibu, jamaah takdim ya misalnya, di sholat maghrib misalnya. Jadi saya bareng-bareng kan sholat maghrib saya jamaah takdim ya misalnya, 3 orang atau 4 orang. Nah, ibu jadi imam misalnya, itu bisa. Di rumah teman tadi. Enggak, di masjid. Di masjid. Hujannya harus yang intensitas tinggi tadi ya saya. Iya, kalau terpenuhi syarat tadi, rumahnya jauh, hujannya intensitasnya tinggi, kemudian berjamaah di masjid, nggak mesti harus sama imamnya. Buat jamaah sendiri masjid nggak masalah. Kalau mau, harus berjamaah di masjid gitu, di masjid berjamaah, nggak bisa sendiri dia. Ustaz, kalau yang tadi disebutkan kita kan sahabat ke Sumber sampai ke Bukit Tinggi di Peninggalan. Nah itu kan misalnya kita cuma hari Sabtu, Ahad ini kita pulang lagi. Nah itu di Peninggalan itu kita nggak boleh lagi. Boleh. Boleh jamaah kosong boleh. Berarti tujuan kita, ibaratnya kita di Bukit Tinggi singgah, singgah ya. Cuma 1 hari lagi kan. Berarti masih boleh bu jamaah kosong. Gitu. Insyaallah. Yang silakan dulu. Kalau masalah macet tadi, Ustaz, kan ini kayak di Jakarta gitu. Iya. Pulang setelah maghrib. Kan kayak Ustaz bilang tadi ditakhir jadinya. Iya. Nah sebenarnya boleh nggak itu ditakhir? Karena sebelumnya udah dapat info nih mungkin dari teman di jalan macet nih. Boleh nggak dia takdirkan jamaah takdir sholatnya jadinya? Jamaah takdim berarti maghrib di maghrib di waktu maghrib, isya di waktu maghrib. Iya. Kalau itu kayaknya tidak perlu bu isya di jamaah takdim, karena isya waktunya panjang. Karena yang bermasalah ini maghribnya. Jadi kalau misalnya memang bisa sholat maghrib di waktunya, sholat maghrib di waktunya tanpa menjamak dengan isya. Karena ketika dia sudah sampai di rumah, dia masih bisa sholat isya. Yang bermasalah ini sholat maghribnya. Karena kalau dia melakukan perjalanan, anggap mungkin dia nggak tahu info macet di jalan, dia sudah terlanjur berjalan, kemudian nggak ada tempat untuk melaksanakan sholat maghrib. Berarti dia ditakhir ke isya. Berarti di situ dia nggak ada perusahaan. Yang mana bu? Macet tadi itu kan maksudnya macet itu kan salah satu kemudahannya. Gitu. Iya. Berarti untuk masalah yang ini nggak ada perusahaannya. Jamaah takhir bisa. Akhirnya dia bisa. Ya, jamaah takdim nggak bisa. Tapi jangan dijadikan kebiasaan aja. Diantisipasi. Bisa dulu ya, Pak. Yang mana bu? Kita. Kalau jamaah takhir itu boleh. Isya dulu, maghrib dulu, atau maghrib dulu, isya dulu. Jamaah takhir. Ya bu? Sama dengan itu tadi, kenapa yang hujan itu di masjid itu boleh dibolehkan jamaah takdim? Iya. Karena kenapa nggak harus nunggu asar aja Ustaz di masjid? Jamaah takhir berarti bu ya? Iya, nggak maksudnya sholat asarnya di waktu aja di masjid itu. Tidak perlu dijamak ya. Boleh juga, nggak masalah bu. Kalau mau kerjakan tanpa dijamak boleh juga. Ini kita bicara boleh atau tidak. Boleh nggak jamak karena hujan dengan jamak takdim? Jawabannya boleh. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdol, jamak atau sholat di waktunya? Tentu sholat di waktunya. Gitu. Sholat zuhur di waktunya, sholat asar di waktunya. Gitu. Atau sholat maghrib di waktunya, sholat isya di waktunya. Terus kalau kemacetan tadi itu
Wudhunya kan kita masih di dalam mobil ini, Iya. kan nggak tahu air mana di mobil aja gitu tayamum Kalau jamak tadi kan kita jamak takhir, Bu. di rumah. Berarti kita sholatnya di rumah. Enggak, kalau misalnya tertinggal waktu maghrib misalnya asar kan maghribnya kan dekat gitu kan. Oh gitu, Asar baik. belum. Baik. Tiba-tiba mati di jalan. Kalau nggak dikerjakan nanti keburu masuk maghrib. Itu gimana sholatnya? Nggak dong? Sholatnya di mobil. Iya, tayamum. Kalau ada debu yang bisa digunakan untuk bertayamum di mobil, di mana syarat debunya ini kelihatan mata, Bu. Terlihat sama mata kita ada debu, berarti itu debu yang bisa digunakan untuk tayamum. Tapi kalau misalnya nggak ada debu tersebut, berarti kita tetap sholat di mobil dengan kondisi kita serba kekurangan tadi, tanpa wudhu, tanpa tayamum, dan tanpa bisa mengerjakan sebahagian rukun sholat. Itu dinamakan sholat hormah lil waktu, sholat hormat waktu. Pernah dengar dulu ya? Nah itu dikodok lagi. Ya. Itu tadi bisa disingkat, bisa disalin. Yang sholat Kalau dalam kondisi safar bisa. kalau nggak sabar misalnya kayak ikan baru kan macam Iya, nggak bisa, dikosong. tetap 4 juga Tetap ya. 4. Ya, misalnya ada kondisi sebelum sholat asar, otomatis kan nggak bisa dijamak sama maghrib. Mau turun juga nggak bisa, macet total misalnya. Nah, berarti sholat di mobil tanpa wudhu, tanpa tayamum, dan tanpa bisa mengerjakan sebahagian rukun. Bukannya kita mesti tayamum ke dinding mobil kalau ada di Kalau ada debunya, Bu. Kalau ada debunya. mobil baru dicuci pula ya. Nah, tapi pun sekali misalnya bertayamum, Bu, ada debunya. Tapi tetap saja kita sholatnya ada sebagian rukun yang nggak kita kerjakan, seperti berdiri, sujud, ruku, dan lain-lain. Tetap kita mengkodok juga nanti. Nah, para ulama, Ibu. Ada air sedikit Iya. Kalau bisa tahu ilmunya nggak masalah. Boleh ya misalnya pakai air cuma yang 4 itu aja. Boleh. Kalau memang tahu ilmunya dengan ayat, bisa sebenarnya. Kalau pertama kalau memang ada ilmunya, kedua kalau memang rela basah mobilnya. Kan nggak perlu banyak baca yang ingat dia. Nah itu dulu. Tahu ilmu bahasa. Tahu ilmu bahasa. Iya. Kalau saya praktekkan tetap basah di situ. Kita harus ngalir ya. Harus ngalir itu. Kan muka sama tangan yang ngalirkan Ustaz. Ya, muka, tangan, kaki. Muka, tangan, kaki. Di basuh. Yang diusap kepalanya aja. Iya. Nah, Muka, kepala, tangan, kaki. nah. Aja yang paling rukun. Iya, sekali dan cukup sekali itu yang wajibnya. Tapi itu kan Bu harus terpenuhi syaratnya. Makanya saya sarankan kalau tahu ilmunya, silahkan dengan ini bisa lebih Bang. Iya. Nah, yang penting mengalir ke seluruh tangannya. Apa Gitu. dia carikan Biasa berdoa dari dia. Bahasa takutnya di sini. apa Ustaz ini udah kering Ustaz. Gak apa-apa Bu. Iya ini ini kan plastik. Iya soalnya ada nggak apa-apa Kak. Ini kan bisa di Kalau ada ember nggak apa-apa. Iya. Nah. Tapi intinya mengalir Bu ya. Mengalir ke seluruh. Gitu. Jadi terkadang ada Keseluruh Ustaz. iya ke seluruhnya. Sikit gitu Cuman sebahagian aja berarti. Nggak cukup banyak. Insya Allah cukup segini. Cukup insya Allah segini. Nah, untuk muka, tangan sama kaki. Cuman ada yang mempraktekkan makan sebagian ustaz Bu. Itu nggak terpenuhi syaratnya. Pakai spray terkadang. Besar-besar. Nah, ada yang yaitu suruh masukkan ke dalam terus diusap-usap kayak gini di bawah baju. Nah, itu nggak sah Bu. Nggak sah dia nggak mengalir otomatis. Jadi semua mengalir. Ya semua mengalirkan sebenarnya. Jadi kan kita dengarkan sedikit kayak gini kan aja sebelah sini nggak kena sebelah sini. Nah, berarti ada sebahagian mengalir, ada yang tidak. Sampai diratakan aja itu nggak bisa Ustaz. Nggak bisa. Insya Allah. Besok belajar itu loh Ustaz. Ya, Besok belajar kita dulu dengan air yang segitu tuh. boleh Bu. Kalau ada baskom boleh.
Kalau di sini jangan. Ustaz kata apa? Ustaz, kami itu kalau siwak sendiri. Ya, Dia udah kelas. Kalau di sini nggak pasti ya. Itu lihat di luar. Atau di luar Ustaz? boleh kalau di luar. Sini aja, biar Di sini. Karena penting juga Bu, karena sebahagian ibu-ibu ada yang umroh tiap tahun. Masya Allah. Setiap tahun tapi ada bulan. Pernah ada yang sudah pernah umroh Bu? Ada tidak ustadznya merekomendasikan wudhu pakai spray? Ustadz pembimbingnya waktu umroh? Nggak ada Bu ya? Karena ada sebagian merekomendasikan demikian, kemudian mempraktekannya salah. Bayangkan kalau misalnya jamaahnya tawaf, sholat dengan spray yang diperagakan oleh ustadznya tadi, sudah keluar biaya banyak, capek, nggak sah. Baik, saya praktikkan sedikit Bu ya. Boleh Bu. Ya. Ini untuk yang mengalir Bu ya, untuk muka berarti Bu. Ini enggak sah nih Bu. Kalau cuma segini. Coba kita praktekkan. Nah, itu cuma sebahagian aja mengalir. Mungkin di pipi sebelah kanan saya aja nih yang mengalir. Jadi upayakan dibanyakan. Lagi. Kalau belum berarti ditambah lagi Bu. Oh gitu ya Ustaz. Tambah lagi. Di bagian yang kira-kira tidak mengalir. Berarti nggak cukup cuman sekali. Otomatis ada sebagian mengalir, sebagian enggak. Tapi kan cuma sekali kan Ustaz? Iya, kalau wajibnya memang sekali Bu. Itu pun juga kalau seluruhnya sudah rata. Oh, tidak. Tapi kalau belum rata berarti kita harus nambah, bahkan harus lebih 3 kali mungkin. Gitu. Ya. Sudah mengalir tidak apa-apa. Iya. Kalau kita yakin, kalau ragu berarti belum dia. Gitu. Kemudian untuk tangan, ini kalau satu tangan agak repot mungkin. Susah ya Ustaz. Seperti ini. Oh gitu Ustaz. Seperti ini. Ya, agak gitu. Masya Allah. Biasa pakai tangan dulu. Ya, kanan dulu ya. Kanan dulu. Ini, seperti ini. Seperti itu. Agak bosan nih Bu. Gini Bu. Bantu pakai tangan. Berarti ini kan yang ngalir cuma sini Bu. Di sini mungkin nggak cukup, ini juga nggak kena, ya kan? Berarti harus ditambah lagi. Repot memang. Dialirkan bantu pakai tangan di sini, alirkan ke tangan gitu. Kemudian kaki gitu juga Bu. Kaki. Gitu. Sekali boleh. Kaki bukannya disapu ya Ustaz? Kaki dibasuh Bu. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Kalau wanita boleh kayak yang dari Gini Bu. Ini kan harus berkali-kali otomatis Bu. Ini aja udah banyak airnya. Saya pernah kena marah Ustaz. Tapi kalau pakai spray mungkin intensitas airnya lebih sedikit Bu. Kalau spray, karena spray itu dia mengalir di anggota tubuh kita. Kalau kita semprot di spray, itu biasanya ngalirnya cuma di sini. Jadi kita tinggal gini. Kalau kayak gini dia tumpah-tumpah kan? Tapi boleh Ustaz, semprot-semprot boleh. Boleh dengan syarat. Tapi banyak. Gitu tadi. Kalau Ustaz saya waktu ini ya kan. Kalau kepala cuman gini aja Bu. Tadi Kepala. Nih cuman udah basah kan Bu. Gini kan aja basah. Ya. Tidak perlu buka juga, masukkan aja di bawah jilbabnya tuh. Tapi kan engkau tetap di sini juga kalau Ustaz. Kalau muka iya. Gitu. Kalau kaos kaki gimana Ustaz? Kalau kaki boleh Bu, cuman ada syaratnya lagi, itu babnya beda lagi Bu. Mengusap kuf dia. Kalau memang mau mengusap pakai kaos kaki, berarti sebelum pakai kaos kaki sudah berwudu dulu. Saya punya hadis sebelum memakai
pakai kaos kaki udah berwudu. Wudu dulu, jadi lebih mudah. Perjalanan kita batang, pakai yang apa tadi semprot itu. Semprot tadi, kemudian nanti untuk kaki tinggal diusap aja di atas. Masuk. Boleh. Mungkin di pertemuan berikutnya Bu, kalau ada spray kita pakai spray. Kalau pakai air ini repot. Bisa, tapi itu tadi basahan kalau pakai ini. Tapi kalau pakai spray, air yang mengalir tuh cukup di tangan aja. Jadi kita tinggal ginikan aja, alirkan pakai tangan. Tapi kan nggak semuanya mengalir. Mengalir semuanya Bu, bisa. Mesti kita semprot dari sini sampai ke sini gitu. Iya. Banyak yang nggak tahu soal. Bisa paham dulu ya, insya Allah Bu ya. Ada lagi pertanyaan Bu? Boleh. Silakan. Saya ada apa namanya, belajar pendapat sedikit mengenai kalau dalam bersafar itu lebih diutamakan jamak Takhir, ya. Karena saya pernah mengalami kondisi pada saat saya mau sholat maghrib ke Isya, di waktu Isya itu banyak masjid yang udah dikunci, Ustaz. Ya, jadi saya sampai berdoa, ya Allah, dan ada masjid yang buka sampai itu-itunya, ambil satu masjid itu masjid tersebut bisa mengerjakan jamak takhir. Selama ini saya lebih mengutamakan jamak takhir karena kondisi seperti itu seperti itu tadi. Nah, itu gimana? Kan tadi Ustaz bilang katanya fadilannya lebih ke jamak takhir. Baik, tadi saya bahasakan Bu, mana yang lebih utama, jamak takdim atau jamak takhir. Maka jawabannya jamak takhir. Tentu ini bukan harus jamak takhir, harus jamak takhir. Kalau misalnya ditinjau dari maslahat Ibu tadi, misalnya kan pergi di suatu wilayah yang dimana masjidnya itu rata-rata sudah dikunci, biasanya begitu. Biasanya ada beberapa masjid setelah sholat isya sudah dikunci, berarti lebih maslahat untuk jamak takhir. Silakan jamak takdim dulu, nggak masalah, insya Allah. Masalah. Ada lagi Bu? Coba Bu, insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah Allah memudahkan kita untuk membahas fikih tentang sholat jamak dan qasar sholat ya. Dan apabila terdapat kekurangan, kami pribadi mohon maaf. Dan insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang, apabila Allah berikan kesempatan, kita ingin coba buka kajian tentang pengantar fikih muamalah Bu ya, tentang jual beli. Nah, jadi kita bisa mengetahui nantinya insya Allah mana transaksi yang halal, mana transaksi yang haram, insya Allah. Ya. Dan semoga Allah mudahkan itu. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.